Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratmi. Di sini saya akan membuat media pembelajaran tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Materi Akidah Akhlak kelas 7 semester 2. Yang pertama yaitu adab membaca Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Secara bahasa Arab atau etimologi Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'anam. Dan secara istilah syariat Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu cara membaca Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tilawah lafzihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Tahapan ini didahului bagi orang yang pertama kali mengenal Islam atau anak-anak. Dan yang kedua tilawah hukmihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan yang telah disebut di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. 1. Beriman terhadap Al-Quran. Keimanan seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya, sekaligus mentadaburi untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya, karena salah satu sifat Al-Quran adalah mu'izah. Dan yang kedua yaitu menjalankan perintah Al-Quran. Menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya, kemudian mendakwahkannya ke seluruh umat Islam. Hal ini bisa dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Yang selanjutnya keutamaan tilawah dan mempelajari Al-Quran. Ada 4. Yang pertama termasuk insan terbaik. Yang kedua mendapat syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga memperoleh derajat yang tinggi. Yang keempat melembutkan hati. Dan selanjutnya ada adab membaca Al-Quran. Ada 7. Yang pertama mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua khusyuk, tenang dan sopan. Yang ketiga berada di tempat yang suci. 4. Membaca doa isti'azah. Yang kelima membaguskan suara. Yang keenam membaca dengan pelan. Yang ketujuh membaca dengan tartil. Materi yang kedua ada adab berdoa. 1. Pengertian berdoa. Menurut bahasa, doa berarti memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati yasadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan yang kedua adalah manfaat doa, yaitu ada 5. Yang pertama terhindar dari keputusasaan karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Yang ketiga menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Dan yang keempat merasa dekat dengan Allah. Yang kelima menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Yang ketiga yaitu tata cara berdoa. Yang pertama dimulai dengan pujian terhadap Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Membaca doa hendaknya khusyuk dengan suara pelan. Yang keempat mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa-doa itu belum dikabulkan. Yang kelima dilakukan dalam keadaan suci. Yang keenam memahami makna dari doa yang dibaca.
Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.